Waspada kebakaran di Mempawah, Kalimantan Barat. 30 ruko di Jalan Pasar Beringin, Pasar Pinju ludes terbakar Kamis pagi. Sementara di Serang, Banten diduga akibat hubungan pendek arus listrik, sebuah gudang toko mainan yang berlokasi di lingkungan padat penduduk Ciptayasa juga habis terbakar. Kobaran api dengan cepat membesar membakar gudang sebuah toko mainan yang berada di lingkungan padat penduduk di wilayah Ciptayasa, Ciruas, Kabupaten Serang, Banten pada Rabu. Warga sekitar yang panik berlari mencari sumber air untuk memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan rumah warga yang menempel dengan gudang mainan ini. Api dengan cepat merambat karena embusan angin kencang. Api baru bisa dipadamkan 2 jam setelah petugas pemadam kebakaran tiba. Komandan Regu Damkar wilayah Petir menduga kebakaran terjadi karena hubungan pendek arus listrik. Pemadaman sempat terhambat titik api yang berada di lingkungan padat permukiman. Korban jiwa alhamdulillah tidak ada. Lokasi kebakarannya di Kampung Tegal Jetak, Ciruas, Jalan Ciptayasa, Pontang. itu berapa yang terbakar, Pak? Area yang terbakar kayaknya agak luas ya areanya ya. Kalau itu area kebakaran agak luas soalnya ini. Kebakaran juga terjadi di Mempawah, Kalimantan Barat. Api membakar lantai 3 di salah satu ruko yang terbakar Kamis pagi. Api membesar merembet ke 30 bangunan ruko yang letaknya berdampingan. Kobaran api yang membesar menyulitkan petugas pemadam kebakaran Sungai Pinju yang tiba di lokasi. 3 ruko yang terbakar roboh dan material bangunan nyaris menimpa mobil pemadam kebakaran. Tidak ada satupun petugas pemadam kebakaran yang terluka. Bantuan belasan unit mobil pemadam kebakaran dari kota Pontianak dan Mempawah kemudian menyusul tiba di lokasi. Penyebab dan kerugian akibat kebakaran ini masih diselidiki dari data aparat kepolisian. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Untuk para korban kebakaran saat ini masih mengungsi ke rumah keluarganya. Waspada saat berkendara, diduga lupa mengalihkan transmisi saat memanaskan mesin kendaraan. Sebuah minibus di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terjun bebas ke tepi perlintasan kereta api usai menabrak tembok pembatas. Sementara di Situbondo, diduga sopir tidak menguasai medan jalan. Sebuah truk bermuatan material batu proyek Jalan Dinas Pekerjaan Umum terjun ke jurang sedalam 20 meter. Sebuah mobil minibus berwarna hitam terjun ke tepi pelintasan kereta api di Kampung Gedung Gede, Setiamekar, Tambun Selatan pada Rabu sore. Bagian depan mobil tidak sampai ke rel pelintasan sehingga tidak terjadi tabrakan. Pengemudi berhasil keluar dari mobil dan selamat. Diduga pemilik mobil tidak menyadari transmisi mesin manual masuk ke gigi hingga membuat mobil terpental, menabrak tembok hingga akhirnya roboh dan masuk ke pelintasan kereta. Manual. Kemungkinan masuk gigi pas manasin. Warga sempat kesulitan mengevakuasi kendaraan karena posisi mobil berada di kedalaman kurang lebih 2 meter. Warga dibantu petugas dari PT KAI berusaha mengevakuasi mobil dengan cara manual. Peristiwa ini tidak mengganggu perjalanan kereta baik dari Jakarta dan sebaliknya. Sementara di Situbondo, sejumlah warga berusaha menyelamatkan sopir truk yang terkurung di dalam kabin usai kecelakaan di jalur tanjakan Dusun Telaga, Desa Curah Tatal Arjasa pada Rabu sore. Truk bermuatan material batu proyek jalan ini sebelumnya terjun bebas ke dasar jurang sedalam lebih dari 20 meter. Sopir diselamatkan dan hanya menderita luka. Kecelakaan dipicu oleh sopir yang diduga tidak menguasai medan jalan. Ketika kejadian, truk hendak menanjak di jalan sempit, tiba-tiba dari atas muncul kendaraan lain. Truk yang mundur salah berbelok hingga akhirnya masuk jurang. Dari sana ada 300, nah, yang dari sini, pas di sana di lingkungan ada 300 dari atas itu mundur ke bawah sini, cuman supirnya nggak paham. Biasanya kan ngambil kiri, ngambil kanan itu orangnya. Lokasi jurang yang dalam membuat truk hingga Kamis pagi masih teronggok dan sulit dievakuasi. Bak truk terlihat hancur tertancap pada bebatuan dasar jurang sungai. Alat berat yang diturunkan oleh pemilik truk pada Kamis pagi untuk mengevakuasi juga mengalami kesulitan. Tim Liputan CNN Indonesia.